Halo, Bonsai Indonesia, sahabat Bokop. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Bokop Art. Ya, pada pagi hari ini saya bertemu lagi dengan pohon ini. Ini adalah pohon yang saya buat kontennya kurang lebih 2 bulan yang lalu dalam penekanan menampilkan pesona dari sebuah bonsai berukuran kecil. Nanti ada beberapa lagi temannya, ada kalau nggak salah 6 atau 5 pohon itu. Nanti akan saya bahas bersama-sama. Ya, konten yang pertama adalah tentang bagaimana menangani atau proses awal pola pikir kita untuk membuat bonsai. Ya, waktu itu saya sharingkan dari awal menentukan posisi, kemudian menentukan muka bonsai, kemudian mulai membuat kerangka dasar, memilih ranting-ranting mana yang dibesarkan, mana yang tidak, atau yang dibuang. Kemudian sekarang hasilnya sudah bisa dilihat setelah 2 bulan. Nah, seperti juga saya utarakan waktu itu, ini adalah materi belajar untuk sekolah bonsai tropis. Ya, seperti kita ketahui bersama, Bokop Art mengadakan atau menyelenggarakan sekolah bonsai tropis Indonesia sudah berlangsung di 4 cabang kota, yaitu Semarang, Pati, Jepara, dan Probolinggo. Kita sudah mulai kelas pertama. Kalau mungkin saya pernah menjanjikan materi dari kelas bonsai tropis akan saya upload di YouTube. Nah, inilah materinya. Yang pertama adalah kemarin bisa dilihat nanti ya, linknya akan saya share di deskripsi. Itu adalah proses penanganan awal dari sebuah pohon atau proses penanganan awal dari membuat sebuah bonsai. Nah, ini adalah penanganan kedua. Mungkin bisa dilihat ke depan. Jadi apa yang saya lakukan pada proses pertama adalah pengarahan awal. Nah, di sini bisa dilihat sekaligus pembesaran. Cabang udah sangat besar ini, kawatnya udah masuk. Nanti kita lepas. Nah, ini dalam 2 bulan. Ya, diawali dengan besaran yang segini. Sekarang udah bisa mencapai seukuran kurang lebih diameter 1 cm ini. Nah, ini juga yang direncanakan untuk mahkota. Sangat bagus pertumbuhannya. Nanti akan kita lepas semua kawatnya. Nah, pada tahap kedua ini agenda kita pada pohon ini adalah melakukan pemilihan ulang. Kemudian nanti akan melakukan pengawatan tambahan. Termasuk juga nanti untuk pemilihan cabang mana atau ranting mana yang masih perlu dilos. Kalau sudah bisa kita kawat, kita kawat. Kalau masih perlu dilos, kita los dulu. Ya, kenapa kok saya memilih pohon yang kecil? Karena memang menurut saya tidak ada perbedaan menampilkan sebuah keindahan dari pohon besar maupun pohon kecil. Pohon kecil pun juga mempunyai potensi yang sangat bagus apabila kita memang bisa mengeluarkan atau memaksimalkan segala kondisi potensinya. Oke, saya lanjut dulu dengan prosesnya. Mari kita ikuti bersama. Oke, pada tahap kedua ini langkah pertama yang saya lakukan adalah melepas kawat dari pemasangan yang 2 bulan lalu. Bisa dilihat di sini. Kawat sudah mulai masuk ke cabang ini yang kita besarkan. Nah, ini kita lepas dulu. Melepas kawat bonsai dimulai atau diawali dari bagian yang paling ujung. Nah, dari bagian yang paling ujung ini kita buka berlawanan dengan arah lilitan sambil rantingnya atau cabangnya dipegang pangkalnya supaya tidak ikut berputar.
Ya, ini sudah nancep, ini sudah masuk. Dari ujung dulu dibuka. Nah, selain cara tadi yaitu membuka lilitan dari ujungnya, ada juga teknik dengan cara kawatnya dipotong. Jadi ini apabila kondisinya terlalu sulit, kawatnya dipotong. Nah, memotong kawat pas pada lilitan yang satu putaran. Ini adalah titik putaran pertama ya. Ini adalah titik putaran kedua, dan ini adalah titik putaran ketiga. Jadi dipotong. Nah, dengan demikian dia bisa lepas. Misalkan sini saya tentukan titik potongan pertama. Nah, saya juga memotong yang di sebelah sini. Nah, kalau saya motong di sebelah sini nggak bisa langsung terbuka nanti. Nah, dengan demikian dia lepas. Oke, itu tadi cara membuka kawat. Jadi pada proses pembuatan pohon ini, saya akan men-sharingkan segala sesuatu yang perlu ataupun yang saya lakukan. Apapun itu, termasuk tadi cara membuka kawat. Nah, setelah kawat terbuka, saya mulai akan melakukan pemilihan lagi. Ini adalah langkah awal proses pemilihan, yaitu membuang tunas-tunas liar. Ini tunas ini pasti tidak saya pakai. Ini saya buang dulu. Ya, terutama yang diketiak-ketiak seperti ini tidak terpakai. Di bawah tidak terpakai. Nah, ini nanti akan saya pilih sampai di mana saya potong karena besarannya sudah sesuai. Ini juga nanti akan saya potong. Yang ini belum, untuk kepala, untuk mahkota, sorry. Ini akan tetap masih diperbesar dulu. Ya, bisa dilihat ya ini ya, besarannya udah bertambah cukup banyak dari awal. Tapi masih kepingin saya besarkan dulu. Oleh karena itu tetap saya pilih atau konsentrasi tumbuhkan dulu mana kira-kira ranting nanti yang dipakai. Yang tidak dipakai kita buang dulu. Tujuannya untuk konsentrasi tumbuh. Agar yang kita inginkan dipakai, dia lebih banyak mendapat makanan dan lebih cepat pertumbuhannya. Oke, sebaiknya saya lanjut dulu dengan proses pemilihan ini. Nanti saya kembali setelah semua selesai saya pilih. Nah, ini saya sedang melepas beberapa daunnya untuk melakukan konsentrasi tumbuh. Jadi ranting-ranting yang sudah saya pilih, sementara saya kurangi daunnya dulu, agar dia konsentrasi pada pembesaran rantingnya. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk semua jenis pohon. Jadi melakukan konsentrasi tumbuh untuk percepatan pembesaran. Itu sangat penting.
Nah, ini daunnya terlalu banyak, saya kurangi dulu. Nah, sudah selesai proses pemilihannya. Ini ada satu tunas yang kepingin nanti saya pakai. Saya diamkan dulu, nanti dibesarkan. Ya. Yang lain sih kayaknya udah cukup ini. Ada beberapa yang akan saya potong seperti yang di sini. Saya hanya menggunakan sampai di sini. Nah, ini saya potong. Kemudian yang depan saya hanya menggunakan sampai di sini. Nah, nanti kita akan kawat ini untuk diarahkan. Untuk ranting yang terlalu panjang, apabila besarannya udah dirasa cukup, boleh dipotong, tetapi jangan dipotong tunasnya. Jadi semisalkan kita ini membutuhkan untuk sampai di sini, kita potong di sini dulu. Nah, tunas ini jangan dipotong. Nah, ini untuk tarikan lagi. Dia masih bisa diperbesar lagi. Sama juga halnya yang cabang yang saya potong tadi. Nah, di sini masih bisa diperbesar lagi. Caranya gimana? Caranya ujung tunas-tunasnya yang rantingnya ini jangan dipotong dulu. Yang pertama, untuk memperbaiki jalur agar jalur makanan terkonsentrasi di 3 pilihan ranting ini. Jadi jalur makanan dari cabang ini akan saya konsentrasikan untuk menghidupi 3 ranting ini dulu. Caranya gimana? Ujungnya jangan dipotong dulu. Agar saluran makanan tetap ke 3 ranting ini, fokus ke 3 ranting ini. Nah, ini dengan demikian ini akan cepat besar nanti. Yang kita lakukan pada tahap ini adalah hanya nanti mengarahkan saja, tanpa memotong ujung dari daunnya. Karena proses pembesaran masih diinginkan. Untuk mahkota, seperti saya tadi sudah utarakan, ini kurang besar sekali, masih ingin saya los dulu. Saya tidak melakukan pemotongan, saya hanya melakukan pemilihan di sini, kemudian nanti diarahkan lagi dengan kawat untuk pembesaran berikutnya. Demikian juga ini yang saya rencanakan untuk mahkota kedua, saya tetap akan perbesar dulu. Di belakang ada satu cabang, sama juga saya rencanakan untuk pohon ketiga yang nantinya akan menjadi background. Dan ini perlu dibesarkan, kita besarkan dulu. Kita konsentrasi dulu tumbuhnya. Bagian ini saya besarkan dulu. Oke, sudah jelas ya. Jadi tahapannya tadi selain melepas kawat, kemudian kita melakukan pemilihan, kemudian kita melakukan pemotongan-pemotongan mana yang sudah cukup besar. Dan apabila ada yang belum cukup besar, kita kawat ulang lagi untuk dilakukan pembesaran atau dilos lagi. Saya lanjut dengan proses pengawatan. Ya, ini saya pasang ulang kawatnya dengan ukuran yang lebih besar karena cabangnya juga sudah membesar. Nah, seperti dilihat di sini ada bekas jeratan kawat yang arah putarannya kemana ini? Arah putarannya ke sini ya. Saya pasang kawat berikutnya dengan cara membalik arah putaran. Hal ini bisa dilakukan itu hanya karena cabang ini tidak akan saya arahkan lagi terlalu drastis. Jadi kenapa kok arah putarannya saya balik? Untuk memberikan kesempatan recover pada bekas jeratan kawat yang terdahulu. Ini sama, saya lilit dengan arah putaran yang berlawanan. Tetapi kalau kita kepingin melanjutkan proses pengarahan seperti yang ini, yang ini saya
lilit sesuai dengan arah putaran. Karena saya masih kepingin meneruskan proses pembentukannya. Jadi supaya tidak melawan seratnya yang sudah terbentuk, saya lilit sesuai dengan arah putaran kawatnya. Kalau yang ini saya tidak melakukan pengarahan lagi karena dia sudah terarah, mungkin hanya sedikit saja. Saya arahkan putaran kawatnya berlawanan dengan jeratan kawat yang lalu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jeratan ini bisa recover. Ini pun juga melakukan pemasangan kawat ulang dengan searah dengan putaran kawat yang sebelumnya juga harus dihindari bekas kawatnya yang terdahulu. Jadi dihindari bekas kawatnya yang terdahulu agar luka bisa recover. Ini cabang utama sudah saya kawat semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini cabang utama. Dari satu pohon ini cuma ada 6 cabang utama. Sementara. Tetapi kemungkinan ini nanti akan menjadi yang ke-7. Dan ini yang ke-8. Tapi nanti. Sekarang yang utama dulu ini kita sudah selesai saya kawat. Sekarang saya arahkan. Ya, ini adalah leher dari pohon ini. Maka setelah leher ini, apa yang ada di atas leher adalah nantinya akan menjadi kerangka susunan mahkota. Jadi ini ranting-ranting ini akan menjadi kerangka dari susunan mahkota. Tetapi tidak akan saya arahkan sekarang karena saya masih dalam masa pengelosan atau pembesaran dulu dua ranting utamanya dari mahkota ini. Jadi mahkota ini mempunyai 2 ranting utama, yaitu ini dan ini. Selanjutnya adalah anak ranting yang akan membentuk tajuk sebuah mahkota. Yang paling penting leher ini sudah ketemu dulu. Jadi arah tumbuh pohon ini sudah jelas. Arah tumbuhnya akan menuju ke sebelah sana. Ini saya arahkan dulu. Sementara saya tekuk ke atas agar ujung dari ranting ini mendapat sinar yang baik dan tumbuh lebih cepat. Ini lebih gede, tetapi ini sebenarnya adalah pengikut dari kerangka yang ini. Kerangka utamanya nanti ini. Jadi ini akan tumbuh di belakangnya. Tetap akan saya arahkan ke atas dulu untuk pembesaran. Nah, dalam kasus yang begini, artinya ini adalah saya tentukan sebagai kerangka utama atau terusan awal dari leher pohon ini. Jadi bisa dilihat di sini, ini masih lebih kecil daripada yang pengikutnya. Ini pengikut, tetapi ini pendukung, sorry. Ini lebih kecil. Caranya bagaimana? Apabila nanti besaran leher sudah cukup dan besaran pengikut sudah cukup, kita potong pengikutnya. Maka pembesaran dia akan berhenti, bukan berhenti, lambat. Sedangkan nanti yang utama tetap saya los. Jadi nanti besaran yang utama bisa nyusul besaran yang pengikutnya. Oke, paham ya? Jadi caranya begitu. Tidak harus yang besar ini kita tentukan dari awal sebagai yang utama. Karena letaknya dia yang ke belakang. Jadi ini paling pas letaknya. Maka ini yang saya pilih. Caranya gimana? Sabar dulu. Besarkan dulu. Nah, yang ini adalah pohon kedua. Boleh dikatakan menjadi anak pohon nanti. Ya, ini terusan gerak cabangnya. Besar sekali. Ini sama ini belum seimbang. Akan saya besarkan dulu sampai seimbang. Kemudian saya tentukan nanti lehernya berada di mana. Ya, sementara penataannya begini dulu. Ini nanti kalau sudah dipotong, ini akan menjadi susunan mahkota. Ini, kalau saya sudah potong. Ya, karena pohon kecil, pengelosan cuma 1 tahap aja udah cukup. Nah, seperti ini pengelosan 1 tahap. Jadi ini tahap pertama pengelosan sudah cukup, saya potong, kemudian pengelosan tahap kedua.
Nah, setelah ini cukup besarnya saya potong lagi, sudah jadi. Saya teruskan sampai ke perpecahan level 6 atau level 5, level 6 atau level 7 kalau santiki. Ya. Jadi kalau pohon kecil, karena dia ukurannya kecil, pembesarannya cepat. Kalau pohon gede bisa melalui 3-4 kali proses. Besar, potong, konsentrasikan lagi, potong lagi, konsentrasikan lagi. Nah, bisa sampai 3-4 kali. Kalau pohon kecil 2 kali aja udah cukup. Oke, ini sementara sudah saya arahkan semua cabang utamanya. Jadi sekarang bisa dilihat, lebih terlihat kerangkanya. Selanjutnya saya akan mengawat rantingnya ini. Tetap dalam tujuan untuk pengarahan dulu, belum pada pembentukan. Karena nanti ada pemotongan sekali lagi. Sudah matiin. Melakukan pengawatan pada ranting disesuaikan dengan besarnya. Dan diusahakan ujung yang satu mengait pada sebuah ranting dan ujung yang lain mengait pada sebuah ranting. Ya, seperti ini. Ini ranting ini akan saya hubungkan dengan ranting ini. Nah, apabila ada kawat yang sudah terdahulu, kita ikuti. Ya. Sudah selesai saya kawat semua. Jadi proses selanjutnya adalah pengarahan dari ranting-rantingnya. Tapi sebelumnya saya kepingin untuk mengganti potnya ini. Dari pot training ini akan saya ganti ke pot yang mendekati nantinya akan digunakan. Tujuannya apa? Tujuannya agar pohon nanti terbiasa dengan pot yang nantinya akan digunakan. Jadi pohon ini akan saya pergunakan pot yang agak ceper, agak tipis, kemudian oval dan ada halaman. Ini pot training saya lepas dulu. Saya yakin akarnya sudah bagus. Untuk itu saya berani untuk mengganti pot. Perlu diingat, perlu dicatat bahwa santigi dalam masa pengelosan atau pembesaran tidak membutuhkan pot yang besar atau media yang banyak. Jadi dia cukup dengan media yang secukupnya aja. Proses pembesaran ini tetap bisa terjadi dengan baik. Oke, kita ikuti bagaimana saya melakukan repotting, media apa yang digunakan dan bagaimana caranya, kita ikuti bersama-sama. Nah, ini pot yang saya gunakan. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan ini kasa, kemudian ini adalah penjepit kasa. Ini kalau teman-teman pengen tahu cara membuatnya, ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk menahan kasa ini supaya tidak bergerak.
apabila kita melakukan pergeseran pohon. Apabila kasa ini bergerak sehingga dia kelewat dari lubangnya, maka pasir akan turun lewat lubang pot. Jadi ini adalah pengunci dari kasa tersebut. Jarak antara dua kaki ini disesuaikan dengan lubangnya. Lubangnya kecil, jaraknya kecil. Kalau lubangnya besar, jaraknya besar. Agar bisa mengunci dengan baik. Kemudian kita pasang ke kasa. Ini ditekan, kaki kita bengkokkan di bawah ke dua arah yang berbeda. Ini sudah ngunci. Adalah pemasangan kawat untuk mengikat pohonnya. Nah, pot sudah siap. Sekarang tinggal kita isi media. Untuk lapisan pertama kita menggunakan pasir malang yang kasar. Ini ditaruh di dasar pot agar drainase akan berjalan dengan baik. Kemudian kita menggunakan pasir yang lebih halus. Nah, karena ini pot tipis, jadi lapisan dasarnya tidak terlalu tebal. Nah, cukup sekitar 1 cm saja sudah cukup. Dekastar Osmocot 17 11 10. Ini adalah cadangan makanan. Nah, ini adalah furadan. Ini adalah obat untuk serangga ataupun ulat atau semut yang ada di dalam media untuk mencegah. Saya pakai ini saja kali ini. Kalau teman-teman mengendaki dikasih sekam bakar boleh.
sekam bakar fungsinya sebagai karbon aktif. Dia bisa menyerap racun dari dalam media. Artinya di dalam media dia bisa menyerap racun, kemudian untuk menstabilkan pH tanah. Oh, ini kebetulan ada sekam. Nah, ini sekam bakar. Jadi ini adalah arang yang terbuat dari kulit padi. Bisa juga menggunakan arang kayu. Arang kayu juga bisa, tetapi ditumbuk atau dikecilkan. Oke, ini media awal. Kemudian sekarang saya akan persiapkan dulu pohonnya untuk ditanam. Seperti dilihat tadi, saya membuang banyak sekali media. Ini hampir 70% media saya buang, dan akar saya biarkan tidak dipotong. Kenapa media saya buang? Karena terdiri dari campuran yang menurut saya kurang cocok. Karena ini menggunakan pasir laut, kemudian ada sedikit tanah, pasir malangnya justru tidak ada. Ini yang digunakan adalah pasir bangunan, pasir kali, pasir sungai. Oke, ini saya tanam, jadi akar tidak perlu dipotong. Akar nantinya akan istilahnya dilipat saja ini. Ya, asal dijaga akarnya tidak putus. Nah, ini posisi yang saya kendaki. Setelah ini kita tambahkan lagi pasir. Kastar. Separuh dulu untuk bisa diberikan dekastar lagi. Lalu pasir dipenuhi. Ya, sudah selesai proses penanamannya. Saya akan melanjutkan prosesnya, yaitu dengan pengarahan rantingnya. Nanti setelah itu kita akan siram pohon ini
agar tanahnya bisa rata masuk ke dalam celah-celah akar. Yang kedua, berikutnya adalah pemasangan talang juga. Oke, saya lanjut dulu prosesnya dengan pengarahan ranting. Sekali lagi, ini adalah proses pengarahan ya, bukan pembentukan. Jadi dari tadi setelah kita mendapatkan cabang yang sudah cukup besarnya, sekarang kita mengarahkan rantingnya. Nah, kira-kira nanti saya akan membuat tajuk sebesar apa, bentuknya bagaimana. Ini adalah proses pengarahannya. Tidak perlu melakukan tekuan yang ekstrim, karena ini ranting masih sangat muda. Jadi akan lebih bijak apabila kita melakukan tekuan yang ringan saja, agar tidak terganggu nantinya jalur makanan. Apabila ada retak ataupun ada pecah, ada patah, maka jalur makanannya akan terganggu. Jadi ini cukup diarahkan saja, ringan saja, supaya rantingnya tidak rusak. Ya, saya pikir cukup untuk proses pengarahannya. Sekarang udah bisa lebih terlihat lagi. Jadi konsep dari pohon ini adalah menyajikan sebuah pohon survivor atau pohon yang berhasil survive, selamat pada gangguan alam. Jadi presentasinya adalah pohon ini hidup di atas sebuah batu, kemudian bergerak atau mempunyai arah tumbuh ke arah sebelah sana. Masih sangat dasar sekali, artinya ini adalah sebuah kerangka bagian kedua, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Artinya bagian pertama adalah pengarahan cabang, bagian kedua adalah pengarahan ranting. Inilah proses dari tahap kedua dari membuat sebuah bonsai, khususnya bonsai berukuran small atau kecil. Jadi pada tahap ini kita sudah bisa mengarahkan atau membuat sebuah kerangka. Kalau pada tahap yang pertama hanya berfokus pada reposisi dan menentukan muka, sekarang kita sudah bisa mengarahkan cabang. Bahkan saya sudah mempunyai 2 cabang yang berproses di tahap kedua, yaitu tahap membuat perantingan. Sebagian masih di tahap yang pertama, masih dalam pembesaran cabang. Ya, ini saya pikir cukup untuk pohon ini. Nanti akan saya tunjukkan 5 atau 6 pohon berikutnya, tetapi sudah dalam keadaan yang saya proses. Tapi saya akan jelaskan satu persatu. Oke, saya lanjut dengan pohon yang berikutnya. Nah, ini saya putar dulu. Oke, mari kita lanjut ke pohon berikutnya.
Nah, ini pohon kedua. Udah saya lakukan prosesnya sama dengan tadi ya, pohon pertama. Ya, ini adalah masih tetap sama. Ada yang masih diperbesar rantingnya. Terutama yang ini akan saya buat bagian yang menggantung, jadi butuh agak besar ini. Nanti akan dia besar turun ke bawah dan mempunyai kelompok sendiri nanti di sini. Jadi kurang lebih pohon ini mempunyai 3 kelompok, kelompok mahkota utama, mahkota kedua, dan ini nanti akan dibuat kelompok kecil di depan sini. Pohon kecil sederhana, tetapi mempunyai desain yang jelas, mempunyai gerak batang yang sangat jelas. Oke, lanjut lagi, pohon yang ketiga akan tetap saya sharingkan. Ini pohon ketiga, masih sama prosesnya. Jadi tahapannya masih dalam tahap pengarahan dan perlu pembesaran. Dalam tahap ini, seperti tadi saya utarakan, ujungnya tidak dipotong dulu agar terjadi tarikan di ujungnya. Konsentrasi tumbuh sangat perlu. Ya, ini ada bagian background yang masih saya los. Kecil sekali, tunas baru. Inilah wujud sebuah kerangka bonsai. Ini pohon keempat. Pohon ini masih memerlukan terusan gerak dasar. Ini adalah terusan dari batang yang akan saya buat untuk menjadi kelompok mahkota di sebelah sini. Ini masih terlalu kecil, besarannya belum proporsional dengan batangnya, jadi masih memerlukan pengelosan. Cabangnya juga masih kecil semua, masih kecil-kecil, jadi perlu dilos dulu, dibesarkan. Ini juga yang bagian bawah saya besarkan dulu. Tidak banyak perantingan atau pengawatan pada pohon ini karena memang prosesnya masih pada memperbesar cabang dan bahkan membuat terusan batang. Ya, jadi sebenarnya dengan memproses seperti ini kita bisa lebih cepat untuk membuat bonsai. Karena apa? Karena kita lebih mengkonsentrasikan tumbuh. Kemudian dipilih mana ranting, mana cabang. Artinya pembuatannya berurut. Kalau pada konten pertama saya memperlihatkan bagaimana kita mengolah batangnya dulu lewat reposisi ataupun pengupasan kulit ataupun apa saja, konsentrasinya pada batang dulu. Kemudian sekarang tahap kedua, cabang dulu. Nah, setelah cabang nanti bisa ataupun sudah proporsional besarnya, baru nanti ranting. Ada beberapa tadi yang pohon pertama dan kedua mungkin sudah bisa kita proses rantingnya sebagian. Sebagian cabangnya masih dibesarkan. Setelah ranting selesai nanti kita akan lanjut ke anak ranting. Nah, itulah urutan-urutan membuat bonsai. Jadi batang dulu, cabang, ranting, anak ranting, dan seterusnya. Itu konsentrasi pekerjaan kita. Berurutan. Konsentrasi tumbuh. Nah, banyak yang ngomong, Pak Rudi kalau bikin bonsai cepat sekali. Mesti caranya instan. Instan bagaimana? Saya membuat bonsai selalu berurutan. Selalu memperhatikan anatomi. Jadi membuat cabang dulu, ranting dulu, urutan. Tidak ada yang instan dalam proses saya. Semua saya ikuti, semua saya secara morfologi saya ikuti perkembangan atau pertumbuhannya.
Pada dasarnya memang bonsai adalah membuat miniatur pohon dan membuat proses penuaan lebih cepat daripada di alam. Caranya gimana? Caranya ya memproses perandingan sampai dia mencapai perpecahan yang sesuai dengan jenisnya. Nah itulah tujuannya. Saya sangat beruntun membuatnya. Ya, kita lanjut pohon berikutnya. Keringan-keringan ini akan saya pergunakan sebagai aksen keindahan. Ya, sengaja saya memang men-sharingkan beberapa pohon untuk teman-teman bisa lebih jelas lagi. Jadi, apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan atau sharingkan ini adalah urutan membuat bonsai, tidak hanya dengan satu bonsai tapi beberapa bonsai. Ya, nanti bisa dilihat ini sama, pekerjaannya sama. Dan perlu dicatat bahwa baik santigi, serut, sisir ataupun apa saja pohonnya hampir sama cara berpikirnya atau urutan pekerjaannya sama. Menentukan posisi, membuat pembesaran cabang, membuat pembesaran ranting dan seterusnya. Sama, prosesnya itu-itu saja. Membuat bonsai memang demikian. Jadi tidak ada yang instan dalam hal ini, semua berproses sesuai dengan morfologi pohonnya. Ini juga masih banyak pembesaran-pembesaran cabang, masih juga membuat terusan gerak batang, bisa dilihat ini. Nah, ini akan menjadi mahkota utama nanti dari terusan batang yang ini. Nah, mahkotanya akan dua, double nanti di sini satu dan di sini satu. Tetapi tetap saya memilih yang ini sebagai yang utama karena terusan batangnya yang gede. Ini pun juga nanti setelah gede juga akan terlihat beda nanti. Oke, lanjut ke pohon yang berikutnya. Ya, tentunya dalam memilih bahan, terutama bahan dongkelan seperti ini, kecil tidak masalah. Yang penting dia mempunyai gerakan yang luas. Bisa, ini salah satu contoh pohon dengan gerakan yang luas. Ya. Nah, jadi nanti ini akan saya pergunakan sebagai terusan batang. Nanti akan jadi leher dan kumpulan mahkota di sini. Masih sangat muda, masih sangat kecil, ukuran juga belum proporsional. Saya akan sesuaikan dulu dengan cara pembesaran atau dilos dulu. Semua cabang-cabangnya juga masih kecil. Nah, dari bahan sederhana seperti ini, asal dia sudah mempunyai gerakan yang enak, kemudian itu akan menjadi sebuah kelebihan yang harus diekspos. Tidak akan kalah keindahannya dengan pohon-pohon yang besar. Karena memang apa yang disyaratkan atau yang diidealkan sebagai bahan bonsai sudah ada pada pohon ini. Pohonnya sudah terlihat sangat tua, kemudian gerak batangnya enak, pertumbuhan cabang ranting juga sesuai. Nah, itulah bahan bonsai. Itulah bagaimana kita bisa memahami bahan bonsai yang bagus atau yang kurang bagus. Bukan berdasarkan ukuran, tetapi berdasarkan kondisinya. Belum lagi ini nanti ada di batu, kita ekspos, dia hidup di batu, akan memunculkan sebuah cerita. Nah, itu yang paling penting. Oke? Nah, ini kita kembali ke pohon yang pertama tadi. Sekarang saya akan melakukan pemasangan extension atau talang.
Pemasangannya diusahakan pas di bibir pot. Ini pas di bibir pot. Kemudian kita jepit dengan penjepit kawat. Ya, setelah itu kita isi menggunakan pasir. Saya ulang lagi, extension berfungsi sebagai pendingin. Jadi ini bukan diartikan atau difungsikan sebagai tambahan media, tidak. Dia berfungsi sebagai pendingin agar media yang di dalam pot kondisinya tidak panas. Nah, kalau media di dalam pot kondisinya tidak panas, maka akar akan memilih tumbuh di dalam pot. Akar tidak akan naik biasanya, karena kondisi di atas panas. Akar santiki menyukai kondisi yang tidak panas. Ya, cukup. Semua akan kita lakukan seperti ini, extension untuk tambahan penambahan media agar kondisi media di dalam tanah di dalam pot tidak panas. Nah, saya pikir cukup dulu konten kita kali ini, yaitu membuat bonsai atau mengeksplorasi keindahan bonsai kecil atau small. Mudah-mudahan saya tetap dapat mengupdate kondisi pohon-pohon tadi, sehingga kita nanti akan belajar bersama bagaimana mengawali kemudian dan bagaimana melakukan finishing sampai pohon ini jadi. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.